Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD. Adapun anggota kelompok kami adalah Atika Oktariza, Ayu Andini, saya sendiri Deva Artamevia, dan Dwi Rahayu. Pengertian stakeholder menurut Sundari Tiara tahun 2021. Stakeholder pendidikan adalah orang yang menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan kepada pendidikan. Stakeholder dalam dunia pendidikan adalah pihak yang terdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan. Stakeholder sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan eksternal. Pada bagian internal, pemangku kepentingan internal pendidikan terdiri dari guru, siswa, orang tua, staf, administrasi sekolah. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal pendidikan yaitu diantaranya kelompok atau organisasi di luar sekolah, seperti pemerintah, lembaga sosial di daerah, komunitas masyarakat, lembaga kursus, dan pelatihan menurut Natala Veronica dan kawan-kawan tahun 2023. Selanjutnya, problematika stakeholder menurut Sari Suci dan kawan-kawan pada tahun 2024. Secara umum, problematika penerapan UBD pertama, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memahami tentang understanding by design, sehingga pola UBD ini masih jarang dipakai di sekolah. Yang kedua, untuk itu, sebagai stakeholder, perannya sangat dibutuhkan agar UBD ini bisa diterapkan secara menyeluruh di setiap sekolah dengan cara memberikan pembinaan atau pelatihan secara menyeluruh pada sekolah-sekolah di Indonesia, supaya UBD ini bisa dapat diterapkan pada setiap pembelajaran di sekolah. Problematika stakeholder yang pertama dari pemerintah. Jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UBD, maka akan membutuhkan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UBD ini ke setiap sekolah-sekolah yang ada. Solusinya, pertama bisa dengan mengadakan pertemuan antar dinas-dinas pendidikan provinsi terkait penerapan UBD ini. Yang kedua, pemerintah perlu memberikan pelatihan atau menyamakan pemahaman antara masing-masing guru jika menerapkan kerangka UBD. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan koordinasi bertahap dari pemerintah pusat untuk sampai ke daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan memastikan guru menerapkannya dalam pembelajaran. Solusinya bisa minta bantuan ke pengawas-pengawas yang ada dari provinsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika stakeholder dari orang tua atau wali. Jadi yang pertama, secara umum orang tua atau wali itu belum mengenal secara detail implementasi tentang understanding by design. Nah, sehingga orang tua atau wali hanya mengetahui understanding by design secara garis besarnya saja atau gambaran umumnya saja. Nah, sehingga terjadinya perbedaan perspektif bagi orang tua atau wali terhadap implementasi understanding by design. Nah, pada umumnya orang tua atau wali tidak mempersalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ataupun sistem pendidikan selama tidak mengganggu kualitas akademik siswa. Nah, adapun solusinya, jadi perlu adanya sosialisasi kepada orang tua atau wali mengenai implementasi understanding by design, karena mereka perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung keterlaksanaannya proses pembelajaran secara yang lebih baik. Baik, selanjutnya problematika stakeholder dari staf dan juga karyawan sekolah. Nah, tidak semua staf dan karyawan sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang sama, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan understanding by design, khususnya pada kurikulum Merdeka. Nah, staf dan karyawan sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing dan berbeda, sehingga memiliki keterbatasan waktu dalam memahami penerapan understanding by design.
Adapun solusinya yaitu adanya pertemuan untuk seluruh staf karyawan sekolah sehingga sama-sama dapat meluangkan waktu dalam membahas mengenai penerapan understanding by design di sekolah. Dan jika ada yang kurang memahami dapat belajar bersama dalam pertemuan tersebut. Baik, selanjutnya ada problematika stakeholder dari dinas pendidikan. Yang pertama ada sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran pada implementasi UBD masih kurang, dan yang kedua tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi UBD dalam kurikulum. Adapun solusinya yang pertama yaitu dinas pendidikan dapat melakukan survei dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah untuk mendukung implementasi kurikulum UBD. Lalu yang kedua, adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Beberapa referensi yang digunakan yaitu yang pertama ada Natala tahun 2023 dengan judul Implementasi Understanding by Design dalam Kegiatan Pembelajaran. Dan yang kedua ada dari Sari tahun 2024 dengan judul Understanding by Design Method in Learning Through Development. Dan yang ketiga ada dari Sundari tahun 2021 dengan judul Stakeholder dalam Pendidikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.